Coba Anda ngalamin, aduh bang, aku begini, aku begitu, aku kena santet bang, aku ada yang iri begini begitu. Tenang aja. Bangunkan malaikat yang menjaga dirimu. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel. Jadi Kak Mongol tuh sebenarnya ada dua akun. Akun yang satu tuh akunnya pasif karena belum pernah di-upload lagi video-video baru itu di +62 DWI. Jadi teman-teman semuanya, Kak Mongol pingin banget ngebahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan malaikat. Jadi beberapa hari ini ada banget yang DM Kak Mongol baik di IG maupun di Instagram, maksudnya DM di Instagram maupun di komen YouTube tentang, bang, boleh dong sekali-sekali bahas tentang definisi malaikat dari segala sisi, khususnya abang sebagai orang Kristen. Jadi teman-teman semuanya, Kak Mongol pingin ngebahas macam ini. Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling pertama dari semua hal yang Dia ciptakan. Manusia itu kan di hari ke-6. Manusia itu diciptakan hari terakhir. Hari pertama mulai dari terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya itu diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian manusia. Nah, awal muasal Tuhan menciptakan malaikat adalah untuk menjadi untuk melayani dirinya sebagai sang kreator utama. Jadi teman-teman semuanya ingat, asal muasal penciptaan malaikat adalah untuk melayaninya. Ya kan? Terus dari semua ciptaan itu terjadi dari kalimat jadi maka jadilah. Jadilah cakrawala, jadilah bulan dan bintang dan sebagainya. Jadilah dan jadilah. Dan Tuhan melihat semua ciptaannya baik adanya. Nah, barulah diciptakanlah manusia. Nah, di saat manusia diciptakan, Tuhan itu menciptakan manusia tidak dengan hanya kalimat jadi, tetapi dengan mengkreasikan manusia itu menurut mau dari dirinya. Mau seperti dirinya. Jadi seperti, maksudnya gini, Tuhan tuh menciptakan manusia, kayak istilah kita sekarang tuh cloning. Harus sama dengan dirinya. Oleh sebab itu kenapa manusia itu ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena diciptakan itu serupa dan segambar dengan dirinya. Dan diciptakanlah manusia itu dari tanah liat. Kalau dari versi agama Kristen diciptakan itu dari tanah. Otomatis kalau proses penciptaan dari tanah, otomatis ada daya imajinasi dan ada kekuatan, ada sisi seni, semua bercampur menjadi satu. Oleh sebab itu manusia itu punya tipikal kesukaan yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda, melakukan segala sesuatu dengan cara yang tidak selalu sama. Karena memang begitulah cara Tuhan menciptakan kita. Jadi dari tanah udah dibenerin, udah dibikin, mungkin belum sesuai dengan maunya Tuhan, dirombak lagi dan akhirnya terciptalah manusia yang sempurna, diberi nama Adam. Ingat teman-teman, Adam diciptakan oleh Tuhan di hari yang ke-6. Tetapi hari pertama sampai hari ke-5, Tuhan menciptakan semua hal yang dibutuhkan oleh Adam. Baik makanan dan penjaga, yang paling penting adalah malaikatnya. Jadi kita diciptakan Tuhan, kita lahir di dunia ini
Pasti udah diciptakan dahulu apa-apa yang akan menjadi kebutuhan kita. Jadi jangan pernah merasa takut. Jangan pernah merasa, aduh saya kok anak begini. Tenang aja coy. Semua udah disiapkan sebelum Anda lahir. Baik makanan, baik everything yang Anda butuhkan, your needs, Tuhan sudah beri. Dan yang paling luar biasa adalah malaikat pun Tuhan beri untuk menjaga hidupmu. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah, baik masalah karena kesalahan kita maupun mungkin ada kelalaian orang tertentu, tetap aja nggak usah khawatir karena ada malaikat Tuhan yang akan menjaga hidup kita. Setiap orang diberi orang yang akan melayaninya. Dan buat Anda yang beragama Kristen, kitab Mazmur berkata malaikat Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dia akan menjaga engkau, dia akan menuntun engkau. Jadi kenapa kita harus takut? Mau malaikat kegelapan, ya nggak apa-apa. Malaikat kegelapan kan juga hakikatnya adalah sebenarnya kan untuk menolong kita. Kalau bahasa kasar-kasarnya ya malaikat diciptakan untuk melayani kita. Kenapa kita yang harus dilayani? Karena kita adalah kreasinya Tuhan. Iya kan? Jadi kalau Anda ngalamin, aduh bang, aku begini, aku begitu, aku kena santet bang, aku ada yang iri begini begitu. Tenang aja. Bangunkan malaikat yang menjaga dirimu. Agar selalu standby menjagamu. Karena emang dia diciptakan untuk melayani kita. Ciptaan Tuhan yang sempurna. So, jadi kalau ada yang ngirim hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya, proklamasikan dirimu sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sama dengan Kak Mongol. Sebagai mantan satanik, banyak orang bilang, kok anak satanik koar-koar, kok katanya mantan satanik, kok cerita ini semua apa nggak ketakutan tuh, apa nggak takut dicari gitu, apa nggak takut begini, apa nggak takut diambil mereka lagi, atau apa nggak takut. Teman-teman, kalau kita hidup pada posisi selalu ketakutan, ya buat apa Anda hidup? Kalau kamu sampai hari ini, saya nggak pernah ngajak Anda gabung dengan satanik. Sejak kapan kamu ajak, ayo gabung satanik? Nggak pernah. Justru Kak Mongol di YouTube memberi kalian pengajaran atau something yang membuat Anda harus waspada terhadap gerakan mereka. Terus Kak Mongol mau dibilang agen ganda gitu. Teman-teman, itulah harus punya keyakinan diri bahwa engkau tidak salah memilih Tuhan. Kalau Anda berpikir bahwa anak satanik itu akan mati, akan dicari oleh mereka, teman-teman santai aja, kan kita punya Tuhan yang akan menolong hidup kita. Gua punya malaikat Tuhan yang menjaga hidupku. Oleh sebab itu coba Anda cek, waktu kamu ngonten sama Didit Nanda, Caca, Bang Robi Purba di satu tempat di bandara yang ada Agares and the Gang, kenapa Agares tidak hadir? Kenapa Agares tidak ada di samping kiri kanan kamu? Kenapa mereka adanya di jauh, adanya di sebelah sana? Kenapa nggak sebelah sini? Karena kamu tuh udah ada yang jaga dari atas. Udah malaikat Tuhan yang jaga. Otomatis mereka yang sana nggak berani. Jadi kalau orang berpikir, wah apa orang dia agen kok, orang dia double agen. Double agen kok dapat duit dari mereka. Orang gua aja masih nyari duit lewat stand up, lewat ngonten. Ya kan? Saya ngonten seperti ini kan dapat duit. Berarti kan Kak Mongol ngapain? Kalau seandainya Kak Mongol masih agen ganda, ngapain gua ngonten? Bukannya hidupku akan lebih disejahterakan oleh mereka kalau Kak Mongol agen. Lah buktinya Kak Mongol masih ngonten, masih bikin podcast, masih diundang podcast, masih stand up, masih ada callingan buat main film, ada callingan buat coaching orang yang pengen jadi stand up. Masih dibayar 3,5 juta buat podcast. Kadang ada yang kolaps gratisan, kamu nggak keberatan. Jadi kalau kamu masih dianggap sebagai agen, nggak begini hidup kamu nggak ngontrak. Lah buktinya kamu ngontrak rumah.
Ya kan? Jadi buat teman-teman semuanya yang doyan banget nuduh, mendingan tobat. Dosa lo nuduh, dosa lo menghakimi orang. Jadi mendingan bijaksana aja dulu. Maksudnya ngapain? Terus ngapain juga kamu ngol berhubungan dengan premium rank? Kalau gue masih berhubungan dengan premium rank, nggak mungkin hidupku seperti ini, naik pesawat masih ekonomi kelas. Nggak mungkin gue liburannya cuman ke Bali sampai ke Thailand karena tiketnya 1.200.000-an. Otomatis setidaknya gue udah liburan ke Amerika dengan bisnis kelas pulang pergi. Atau gue ngurus visa lebih gampang karena lewat orang dalam. Enggak, teman-teman, gue sampai sekarang masih menikmati hidup yang udah Tuhan beri gue seperti ini, ya gue nikmati. Karena kebanggaan diri kamu setelah keluar dari satanik dan gua share kemana-mana. Kenapa gua selalu ngasih tahu tentang sifat mereka, sepak terjang mereka, tapi terus gua kasih conclusion dengan ayat firman Tuhan. Kalau gua masih agen ganda, ngapain gua nyuruh lu tadarusan? Ngapain gua nyuruh lu hatamin Quran? Ngapain nyuruh lu sholat Jumat? Ngapain gua nyuruh lu baca Alkitab? Ngapain gua nyuruh lu ke gereja? Ayo. Kalau gue agen ganda, nggak akan pernah gue suruh lu ke gereja atau tadarusan. Nggak akan gue suruh lu sholat Jumat. Nggak akan gue suruh lu ke gereja. Tetapi karena gue berdiri pada pihak yang benar, gue udah bersama, gue udah memilih Tuhan, gue udah memilih juru selamat yang benar. Ya gue cuman kasih tahu ini mereka seperti ini, tapi conclusionnya seperti ini. Nah itulah yang terjadi sama Kamongol. Termasuk sampai hari ini Kamongol bisa berdiri karena Kamongol udah mengambil keputusan. Gue udah memilih Tuhan, gue udah punya Yesus Kristus, dan gue udah memilih agama Kristen sebagai pengikut Kristus. Dan gue punya malaikat Tuhan yang selalu menjaga hidupku. Setiap kamu melangkah, kamu selalu berdoa biar Tuhan jaga. Lah kalau gue masih pakai premium rank, gak mungkin gue masih diberkati Tuhan. Lah gue sampai hari ini masih stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, gak mungkin. Logiknya dipakai, jangan logiknya digunakan untuk menuduh. Hidupmu nggak akan pernah lebih baik dari sebelumnya. Ayolah, kita grow up together. Bagus bahasa Inggrisnya. Kita tumbuh bersama. Kita doing something yang positive doing. Positive thinking. Jangan all about day. Negatif terus. Ngelihat teman lu lebih sukses, lu pikir pesugihan. Enggak. Ada banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan. Karena kenapa? Di saat lu memilih Tuhan, di saat lu percaya Nabi Muhammad adalah nabimu dan Allah adalah Tuhanmu, enggak mungkin Allah dan nabimu akan tinggal diam. Gak mungkin Tuhan tidak akan membantu hidupmu. So, santai aja. Malaikat Tuhan selalu ada menyertai orang percaya. Malaikat Tuhan selalu ada membackup, menjaga, beside and behind you. Karena lu punya Tuhan. Apakah malaikat kegelapan bisa melawan malaikat Tuhan yang ada pada dirimu? Bisa, tetapi di saat imanmu bertumbuh, maka engkau bisa mengalahkan mereka. Itu yang kamu lakukan. Sampai hari ini, dari tahun 97, 27 tahun Kak Mongol dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan gak pernah telat dalam hidup Kak Mongol. Dan Kak Mongol tetap berdiri sebagai anak Tuhan. Dari Kak Mongol hidup di jalanan, Kak Mongol hidup makan Indomie pakai nasi, kuahnya dibanyakin. Di kos-kosan ada kecap, ada cabai, ada kecap, garam, dan Ajinomoto. Sampai sekarang kamu bisa jadi stand up komedian, udah makan semua makanan yang wajar ya. Kamu paling banter ya kafe sate Senayan lah ya. Kalau yang kaliber bintang 5, kamu agak mumet lihat makanannya gitu. Makanan Jepang yang kamu favorit Okinawa di Pondok Indah, kamu udah pernah makan di sana. Jadi setidaknya gini teman-teman. Sampai hari ini malaikat Tuhan menjaga Kak Mongol itu luar biasa. Dan Kak Mongol tidak pernah membuat malaikat yang menjaga hidup Kak Mongol kecewa dengan Kak Mongol.
Karena kenapa? Karena ada term and condition, ada responsibility life yang harus lu pegang. Jadi lu harus bertanggung jawab terhadap hidup lu. Lu harus bertanggung jawab terhadap apa yang harus lu lakukan. Apakah kamu udah sempurna? Enggak, teman-teman. Kamu masih banyak yang kurang baik dalam hidup kamu. Tetapi setidaknya kamu tidak mau menambah lebih banyak lagi hal yang tidak baik. Jadi kalau ada yang bilang kamu masih agen ganda, mendingan gini teman-teman. Yuk kita sama-sama merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang seperti pikirannya Tuhan. Kalau di agama Kristen tuh ada lagunya Frankie Sihombing apa nih kita? Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Jadi kita minta hati Tuhan, kita minta cara berpikirnya Tuhan, kita minta mata Tuhan, bagaimana cara Tuhan melihat hidup ini. Oke teman-teman, Kamongol gak akan menghakimi siapapun. Kamongol tetap mendoakan Anda yang masih meragukan Kamongol, yang masih memfitnah Kamongol, yang masih menuduh Kamongol macam-macam. Semoga kasih karunia Tuhan berlaku buat Anda. Semoga Anda menemukan hidayah yang sempurna dan kita akan berubah bersama menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen. Saya Mongol, bye-bye.